Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safi wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Qafila rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita insyaallah akan membicarakan ummatan wasata yang nanti kemudian menjadi meluas dikenal dengan istilah Islam wasti atau Islam moderat atau moderasi dan seterusnya. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena beberapa hal. Yang pertama, karena ummatan wasata itu kalau kita lihat peletakannya di dalam Al-Quran itu berkait kelindan juga dengan Ramadan. Karena kita ini diangkat menjadi ummatan wasata itu sebenarnya adalah karena kita menerima Al-Quranul Karim dan nanti kemudian kita membedakan diri dengan umat terdahulu. Jadi yang pertama kita membahasnya karena posisinya itu, yang pertama. Yang kedua, kita membahas ummatan wasata adalah karena sebenarnya sejak 2017 ya ramai, mulai dari Pangeran Salman yang kemudian menjadikan tahun itu sebagai tahun moderasi. Dan sejak itu kemudian kita melihat ada banyak hal yang menarik di Saudi Arabia, ya. Mulai sampai dengan mengundang musisi dari Barat yang mengadakan konser di sana, dan berbagai macam, sampai saya tidak tahu kenyataannya pasti. Kemarin saya diceritain bahwa sekarang sudah ada wanita yang buka tidak memakai kerudung di tanah haram, ya Makkah Madinah. Saya tidak tahu apakah kebetulan atau tidak, tapi kalau pemandangan itu terjadi dulu, kayaknya hampir tidak ada. Ya. Tapi kemarin katanya sudah ada, Ustadz, sudah tidak pakai, dan polisi tidak seperti dahulu, diam saja. Nah, kalau ini, apakah ini yang dimaksudkan dengan moderasi atau wasatiyah yang dideklarkan oleh Pangeran Salman? Ini juga menarik untuk dipikirkan. Yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, karena wasatiyah itu atau moderasi menjadi Islam yang moderat itu perspektifnya siapa? Di Barat itu menarik. Kalau kita menganggap Islam itu moderat atau umat yang moderat, itu bagi gambaran orang Barat adalah mau ke night club, mau bersama-sama dengan orang Kristen dalam doa bersama, mau minum alkohol, tidak terlalu strict terhadap agama, kira-kira begitulah. Itu disebut dengan orang moderat. Ya, jadi kalau orang itu strict dengan ajaran agamanya, sholat 5 waktu, tidak mengkonsumsi bir, tidak minum alkohol, tidak makan babi, katakanlah, atau biarkan jenggotnya, pakaian-pakaian seperti gamis dan seterusnya, bagi orang Barat, dia tidak moderat. Ya, yang terakhir, alasannya kenapa kita bicara ini adalah di Indonesia juga lagi booming tentang moderasi sebagai salah satu program dari pemerintahan Jokowi. Ada yang pro, ada yang kontra, dan seterusnya. Ya. Pak Ismail Yusanto, jubirnya HTI, jelas-jelas menyatakan katanya bahwa moderasi juga adalah bagian dari planningnya Barat. Di tengah itu semuanya, kayaknya kita harus melihat Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang ummatan wasata. Itu poin saya, kenapa kita perlu melihat ummatan wasata, sehingga kita tidak didikte ketika nanti memahami moderasi itu bukan dari Barat, bukan dari mana-mana, ya, tetapi dari Al-Quran dan Sunnah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin saya. Oke. Dan apalagi karena umatan wasaton itu korelasinya memang sangat berkait kelindan dengan puasa. Jadi kita ini nanti kita akan melihatnya. Jadi rumusnya sebenarnya kan puasa, siam atau puasa itu adalah kemudian diletakin di bulan Ramadan, ya, di Ramadan. Dan karena di Ramadan kemudian kita dikasih Al-Quran. Oke. Nah ini sikap kenapa kemudian dikasih siam, terus dikasih Ramadan, di bulan Ramadan, atau dan kemudian dikasih Quran. Yang kedua, ya kemudian kalau kita melihat sholatnya kita juga berubah dari masjid, dari Baitul Maqdis, dan kita juga sekarang sedang ramai dibicarakan ya, karena selalu saja seperti sebuah rutinitas setiap di Ramadan Israel selalu membuat gaduh, terutama di Masjidil Aqsa ya, Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah ya, ke Baitullah. Oke. Ini perubahan juga. Jadi yang di sini ini perubahan, yang di sini pemberian kalau kita perhatikan ya. Nah, kita dari kedua kasus ini nanti kita lihat bahwa setiap muslim itu sebagai pribadi dan bagian dari umat. Oke. Itu yang kenapa ini menjadi penting. Maksud saya ada 3 poin yang kenapa kita membicarakan hal tersebut. Oke, yang pertama, kita ini mendapatkan ibadah siam Ramadan di bulan Ramadan, dan karena kita berpuasa itu fisiknya secara ruhaninya dikasih Al-Quran oleh Al-Quran Karim. Karena itu Qurannya diturunkan di Ramadan, dan di Ramadan kita disuruh siam. Oke, poin yang pertama. Lah kenapa kita demikian? Karena dulu sebelum kita dikasih Al-Quran berarti kita masih di bawah atau belum benar-benar dijadikan oleh Allah sebagai teladan, karena belum ada manualnya dan seterusnya ya. Karena itu ciri dasarnya adalah kita masih memiliki kemiripan-kemiripan dengan umat-umat terdahulu. Nah, titik perubahan sehingga kita kemudian yang dipilih oleh Allah sebagai umat yang baru itu adalah diawali dari pemindahan kiblat yang ada di surah Al-Baqarah itu, sehingga sholat kita berubah dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Nah, untuk menyadari apa? Sekarang kita yang dipilih oleh Allah sebagai pengganti dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kita disebut dengan ummatan wasat, begitu ceritanya. Jadi ini bagian dari diri kita sendiri, yaitu ummatan wasat. Makanya kalau kita sampai tidak mengerti, padahal ini bagian dari identitas kita. Harus ngapain saya sebagai umatan wasat, karena itu kita penting. Ya. Oke, mari kita lihat sekarang ayatnya, biar tidak terlampau kelamaan melihat di background. Mari kita lihat, ayatnya ada pada 143 pada surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maka demikianlah, dan demikianlah, kata Allah SWT. Nanti kita jelaskan demikian apa maksudnya. Ja'alnakum, kami jadikan kamu semuanya, umat Islam, ummatan wasata, sebagai umat yang wasat. Untuk apa Allah menjadikan itu? Jadi yang pertama, ini yang menjadikan Allah. Jadi kalau ada orang, apa itu kok mau bikin moderasi, mau bikin wasatiyah moderasi, itu caranya orang Barat. Yang pertama, yang harus kita bayangin, bahwa wasatiyah atau umatan wasaton kami, kata Allah yang bikin. Ya, jadi ini sudah bagian identitas dari umat Islam. Itu pertama ya. Untuk apa tujuannya? Litakunu suhada 'alan nas wa yakunu rasulu alaikum syahida. Jadi ada 3, nanti kita detailkan setelah ini poin-poin yang harus kita pahami dulu. Ya. Oke, jadi kita perhatikan, dan kapan terjadi umatan wasata? Persis setelah ini. Wa ma ja'alnal qiblah, dan tidak kami jadikan kiblat. Kiblat itu maksudnya
dari Baitul Maqdis ke kiblat Baitullah di Makkah sana. Alladzi kunta 'alaiha, kecuali untuk apa? Tidak Allah jadikan perubahan kiblat itu kecuali lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi. Ya, untuk mengetahui siapa yang ittiba ma'ar rasul. Jadi tujuannya ini. Nanti kita lihat tujuan dari pemindahan kiblat biar kita clear. Oke, saya kasih clue-cluenya dulu. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Ya. Ini terasa berat bagi siapa nanti orang yang tidak dapat petunjuk dari Allah SWT. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Oke, mari kita lihat sekarang. Sekarang kita lihat dulu ayatnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau kita mengikuti pendedahan dari salah seorang profesor sastra Arab di Kuwait Uni, namanya Raymond Farin, orang gede. Kalau dipetakan surah Al-Baqarah itu peta konsepnya semacam ini. Menarik, dia menyebut sebagai struktur cincin. Jadi seperti cincin, ya. Bagian A ketemu bagian A, seperti dimirrorkan. Ya seperti cincin, jadi dia ketemu A, ketemu A, B, ketemu B, C, ketemu C, apostrof D, ketemu D, dan seterusnya. Ya, dan temanya sama ternyata. Misalnya ayat 1 sampai 20 tentang iman dan ketidakimanan. 28 5 sampai 86 sama gitu. 21 sampai 39 berkenaan dengan ciptaan Allah SWT. Ini 254 sampai 284 juga berkenaan dengan ciptaan Allah. 40 sampai 103 tentang aturan hukum yang di atas diberikan kepada orang Yahudi, yang di bawah diberikan kepada umat Islam. Yang berikutnya dari 104 sampai 141 tentang ujian atau bala yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, ya. Sementara 57 sampai 177 berkenaan dengan ujian yang diberikan kepada orang Islam konteksnya. Kalau yang di sini ngerespon ahlul kitab, yang sini ngerespon kafir Quraisy di Mekah. Nah, pas 142-nya, jadi ini ketemu semuanya. Nah, Al-Baqarah itu karena 286, kalau kita bagi jadi 2, ya ketemunya pas di ayat 143 itu bicara tentang umatan wasat. Jadi pas namanya tengah dan diletakkan persis di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Nah, kalau disederhanakan lagi, sebenarnya surat Al-Baqarah itu kalau disederhanakan separuh berkenaan dengan ahlul kitab, separuh berkenaan dengan orang Islam. Tengah-tengahnya pemindahan kiblat. Nah, jadi kalau kita sederhanakan dulu, sebelum kita masuk ke artinya, ya. Jadi surah Al-Baqarah itu kalau disederhanakan, jadi separuh yang pertama itu tentang ahlul kitab, okay. Kemudian dirubah dengan umatan wasatoh, diawali dengan pindahan kiblat. Ya, saya singkat saja, umat wasat. Ya. Setelah itu kemudian berganti menjadi umat Islam. Ini isinya umat Islam. Jadi kalau umat wasat itu siapa? Ya umat Islam. Itu maksudnya. Oke, sebentar. Umat Islam. Nah, ahlul kitab ini separuh, kemudian diawali dengan pemindahan kiblat, dan kemudian kita yang dipilih menjadi umatan wasatoh. Jadi kalau kita berpikir terhadap surat Al-Baqarah untuk memudahkan itu, ya, jadi surat Al-Baqarah isinya adalah separuh berkenaan dengan ahlul kitab. Apa yang diceritakan mulai dari bagaimana ahlul kitab itu dipilih oleh Allah, mengalahkan umat-umat semuanya di alam semesta ini. Kenapa? Karena dia yang mau dijadikan teladan, contoh buat seluruh umat manusia, ya, orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi kemudian mereka gagal. Kenapa?
Karena setiap perintah Allah dan segala macamnya dia pecundani. Makanya kalau kita membaca surat Al-Baqarah, isinya tentang kesalahan-kesalahan Bani Israel, ya, atau Ahlul Kitab. Kenapa? Karena Quran mau menjelaskan dia sama awalnya mendapatkan kekhususan, ya, mendapatkan rahmat berupa apa? Umat pilihan, chosen nation, ya, dia dipilih oleh Allah, ya, sebagai Ahlul Kitab, tetapi kemudian mereka gagal. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi aturan, ya, sehingga melakukan kesalahan demi kesalahan, akhirnya mereka diberhentikan menjadi contoh, tidak menjadi umat pilihan lagi. Kenapa? Karena mereka gagal. Nah, kegagalan itu kemudian diikuti dengan diinaugurasi umat yang lain yang menggantikan posisi Ahlul Kitab, yang nanti diharapkan dia yang akan membenahi kesalahannya Ahlul Kitab. Gitu. Sekarang ibaratnya misalnya ada satu perusahaan, kita ini pemilik perusahaan katakanlah, kemudian CEO-nya ugal-ugalan, sudah kita kasih tahu begini, tapi dia tidak mau taat, mau nurut. Akhirnya perusahaan mau kolab. Apa yang terjadi? Pemilik perusahaan segera men-stop, ya, menskores, mengeluarkan CEO tersebut, dan kita mengganti CEO yang baru. Nah, penggantian CEO yang baru itu berkenaan dengan apa yang penting pertama kali? Orientasi. Karena misalnya dulu CEO yang dulu itu orientasinya salah, dia orientasinya ke kanan, mestinya kita orientasinya ke kiri misalnya. Maka CEO yang baru itu yang dilakukan pertama adalah melakukan orientasi, karena yang pertama mengalami disorientasi. Nah, begitu. Nah, kenapa kok pemindahan kiblat? Karena pemindahan kiblat itu seakan-akan kita mengawali, mengorientasi baru. Sama lah kita masuk kuliah dulu ada orientasi, ada hari-hari orientasi, semua orang, kalau yang baru begitu. Jadi dikasih orientasinya yang dirubah, biar tidak terjadi disorientasi. Kalau kita pergi ke suatu tempat, kita tidak tahu orientasinya kemana, dan tersesat kita. Karena kemudian tidak bisa kita kemana. Nah, karena itu yang pertama kali, karena kita ini dipilih oleh Allah sekarang menggantikan Ahlul Kitab, yang pertama kali dirubah oleh Allah adalah pemindahan kiblat. Nah, setelah kita dirubah kiblat, sudah ada kotanya sekarang, yaitu kota Mekah, kiblatnya sudah dirubah. Tinggal apanya sekarang? Dikasih isinya untuk kita ikuti itu, yaitu Al-Quran. Kapan diberikan? Ramadan. Makanya dia kait-mengkait. Kait-mengkait. Nah, setelah dipindah kiblatnya, kita sudah diangkat menjadi umat yang baru, terus dikasih manualnya, ibaratnya ya. Sama seperti kalau kita yang pemilik perusahaan, kamu sekarang saya jadikan CEO-nya, dikasih tahu apa yang pertama dulu. Ini kesalahan-kesalahan pemimpin yang dulu, errornya di sini, salahnya di sini. Setelah itu, ini orientasi masa depan. Kita maunya begini. Ya, itu pemilik perusahaan yang ngomongin sama CEO-nya, dikasih tahu begini arahnya, kita mau ke sana biar kita tidak gagal lagi. Nah, itu namanya pemindahan kiblat. Setelah itu dikasih semuanya, dikasih kitabnya, ini tentang perusahaan ini, dananya segini, keuangannya begini, segala macamnya. Nah, sekarang sama, ahlu kitab itu tidak berhasil, kemudian kita dikasih tahu oleh Allah semua kesalahannya, makanya panjang sekali di surat Al-Baqarah menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan orang Yahudi Nasrani, kemudian kita yang mau dipilih, karena itu kemudian kita dipindahkan kiblatnya. Setelah itu kita diangkat sebagai pengganti Ahlul Kitab. Padahal mestinya kalau kita pikirkan, kitab itu juga nama Al-Quran. Kenapa kita kok tidak disebut dengan Ahlul Kitab? Karena untuk membedakan, kita disebut dengan istilah lain oleh Allah. Bukan Ahlul Kitab, tapi umat wasat. Ummatan wasata, ummah wasat, kata Al-Quran. Menarik. Nah, setelah kita umatan wasata, kita dikasih Al-Quran. Gitu. Kapan dikasih Al-Quran? Ramadan. Karena itu kait-mengkait. Maka setiap Ramadan, kita ini harus merenung sebagai pribadi, apa yang saya sudah lakukan dengan Al-Quran. Sebagai umat, apa yang sudah saya lakukan dengan Al-Quran. Dan apa? Tadi, kita ini dipilih sebagai umat buat seluruh manusia. Nah, nanti ada dua hal yang kita pikirkan.
Jadi apa yang sudah kita berikan kepada umat manusia ini? Berkaitan dengan apa? Tentu saja dengan Al-Quran. Nah, itu nanti yang penting untuk kita pikirkan. Ya, itu konteksnya. Nah, sekarang Allah menyatakan, wa kadzalika, dan kadzalika. Seperti itulah. Kenapa? Allah kemudian jadikan kita. Seperti apa? Apa yang menyebabkan kita ini dipilih oleh Allah sebagai umat wasatah? Kenapa kok bukan Ahlul Kitab meneruskannya? Kenapa kok kita dipilih? Kalimatnya jawabannya ada kata kadzalika. Seperti hal itulah. Nah, masalahnya seperti hal itu apa? Kan begitu. Karena kita tidak jelas ya ayat ini. Kita pikirkan tiba-tiba wa kadzalika. Dan seperti demikianlah. Karena faktor kadzalika ini kemudian kami menjadikan kata Allah. Nah, kalau kita buka tafsir, misalnya saya gunakan tafsirnya Imam Baghawi misalnya, atau kalau kita pakai Imam Razi dulu misalnya ya. Yang pertama, kata kadzalika itu maknanya hidayah. Jadi kalau didetailkan maknanya, sebagaimana kami menganugerahkan nikmat kepadamu berupa hidayah, maka kami jadikan engkau ummatan wasatah. Kira-kira begitu. Yang makna pertama adalah, ya kamu kan sudah dapat hidayah. Hidayah apa? Al-Quranul Karim. Menjadi umat Islam. Memeluk asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, disebabkan kamu mendapatkan hidayah tersebut, maka kamu dijadikan ummatan wasatah. Jadi kita tidak bisa mengelak. Kalau kita Muslim, maka kita juga mengemban amanah ummatan wasatah. Itu nomor satu. Nomor dua, ada yang menyatakan artinya kama hadainakum ila kiblah. Sebagaimana kami telah memberikan hidayah kepadamu untuk menghadap ke kiblat karena perubahan yang awalnya ke Baitul Maqdis sekarang diarahkan ke kiblat. Ya, biar kamu tahu bagaimana awalnya di Nabi Ibrahim dan seterusnya ya. Jadi perubahan kiblat itulah yang menyebabkan kita menjadi Ahlul Kitab. Mana yang kedua? Ahlul Kitab. Ummatan wasatah, nomor dua. Nomor tiga, kenapa kita kok dipilih oleh Allah sebagai ummatan wasatah? Karena Nabi Ibrahim dulu menjelaskan, Al-Quran menjelaskan, wa ma yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa. Siapa yang nggak suka dengan Nabi Ibrahim? Ya, dia bodoh. Ya, kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu kami pilih di dunia. Di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Nah, Al-Quran menyatakan bahwa fakama stofainahu fid dunya. Kami memilih Nabi Ibrahim di dunia ini. Lihat kalimatnya. Dan sungguh kami memilih Nabi Ibrahim di dunia ini. Nah, maka karena kita mengikuti agama Nabi Ibrahim, maka kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebagai umatan wasatah. Itu poinnya. Kenapa? Ya karena sampai sekarang kalau kita mau jujur, tidaklah siapa yang masih melakukan syariahnya Nabi Ibrahim, mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, orang Islam. Yang haji hanya orang Islam, yang umroh hanya orang Islam, yang ngikutin kegiatan sikapnya Nabi Ibrahim orang Islam, sunat orang Islam. Ya, Nabi Ibrahim agamanya monoteis, langsung menyembah Allah, ada trinitas yang lain, umat Islam. Karena itulah, sebagaimana kami memilih Nabi Ibrahim di dunia, karena itu kita ini juga dipilih oleh Allah SWT di dunia karena kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, dan karena itu kemudian kita diangkat sebagai umatan wasatah. Yang ketiga, ya karena Allah memiliki timur dan barat ini. Yang keempat ya yang keempat artinya karena Allah memiliki timur dan barat seluruh alam semesta ini, ya terserah Allah. Ada satu hal yang dikasihkan kemuliaan, satu hal yang biasa saja, dan kita ya diberikan oleh Allah keutamaan atau kemuliaan. Yang terakhir, yang kelima adalah karena kita mendapatkan Al-Quran melalui malam Lailatul Qadar, ya, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan seterusnya. Malam itu disebut dengan Lailatul Qadar, dan seterusnya karena kita sudah mendapatkan Al-Quranul Karim, makanya kemudian kita juga dipilih menjadi umatan wasatah. Itu dulu. Itu makna kenapa kemudian kita yang dipilih.
Jadi kita dipilih ini oleh Allah karena kita mendapatkan hidayah, karena kemudian kiblatnya berubah ya dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram dan seterusnya, karena Allah memang memilih kita karena kita yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Karena sebab itu semuanya Allah jadikan kita umatan wasata. Itu poinnya. Nah, apa background ayat ini sebelum kita melanjutkan ke umatan wasata? Backgroundnya diceritakan oleh Imam Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, ada dua. Yang pertama, nazalat fi ru'asail yahud. Surat ini turun yang berkenaan dengan para pembesar Yahudi. Orang Yahudi ini, para pembesar Yahudi ini, pemimpin-pemimpin orang Yahudi, berkata kepada sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal. Dia bilang, ma taraka Muhammadun kiblatana illa hasadan. Mu'ad, nabimu itu tidaklah meninggalkan kiblat kita, yaitu Baitul Maqdis, illa hasadan, kecuali ya memang dia iri saja sama kita. Dia ngiri, makanya sekarang dia nyiptain yang baru, nyembah ke Mekah. Dan itu aja alasan. Katanya, ru'asanya Yahudi ini, pemimpinnya orang Yahudi. Wa inna kiblatana, karena dia. Kenapa? Kamu tahu enggak kenapa kok Nabi Muhammad itu iri? Karena kiblat kami ini adalah kiblatul anbiya. Kiblat kami ini kiblatnya para nabi. Walaqad alima Muhammad, dan Muhammad sudah tahu persis. Ana adlun bainan nas. Sesungguhnya kami ini orang Yahudi adalah orang yang paling adil di antara manusia. Saya tidak berlebih-lebihan, tidak membela sana, bukan karena itu. Ya, Muhammad tahu kalau kita ini orang adil, kata dia. Mu'ad bin Jabal kemudian menjawab, inna ala haqqin, kata dia. Inna ala haqqin wa adlin, kata dia. Sesungguhnya kamilah yang berada di dalam kebenaran, ya, dan kamilah yang berada dalam keadilan. Turun ayat ini kemudian. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Riwayat yang kedua berkenaan dengan ayat ini adalah didapatkan dari Ibnu Abbas. Jadi falamma istaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah kiblatnya ya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, qala Ibnu Abbas kemudian berkata, ata Rifa'ah, datang para pembesar Yahudi tadi, namanya Rifa'ah bin Qais, Ka'ab bin Ashraf, Rabi', Kinanah bin Abil Huqai, bin Abul Hakik misalnya. Mereka ini para pembesar Yahudi. Dia datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kata dia, ma wallaka an qiblatika allati kunta 'alaiha wa anta taz'umu annaka 'ala millati Ibrahim wa dini. Kata dia, ma wallaka, apakah yang membuat engkau berpaling? An qiblatika, dari kiblatku, dari kiblatmu, yaitu Baitul Maqdis. Pintarnya orang Quraisy, pintarnya orang Yahudi. Ngomongnya bukan kiblatana, kiblatmu. Seakan ada kepemilikan, terus kamu tinggalkan begitu saja. Itu dalam retorika pintar banget orang Yahudi. Karena seakan-akan kita ini dikasih kepemilikan, seakan-akan dengan Baitul Maqdis. Dan terus kamu tinggalkan saja. Mesti kan ada empatinya. Itu yang mau dibakar oleh emosi dia, oleh dia. Apa kata dia? Mawallaka an kiblatika. Apa yang membuat kamu berpaling dari kiblatmu itu? Allati kunta 'alaiha, yang dulu kamu ada di sana. Berapa lama kamu sholat? Menghadap ke Baitul Maqdis, kira-kira begitu. Wong kamu dari dulu ke sana. Terus apa alasannya kalau kamu tiba-tiba pindah itu? Kalau bukan alasan duniawi. Wa anta taz'um, padahal kamu meyakini annaka 'ala millati Ibrahim, bahwa kamu itu berada sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim, wadini, dan agamanya Nabi Ibrahim. Maka kemudian para Yahudi ini menawari Rasulullah SAW, irji' ila kiblatik, pulanglah kembali kepada kiblatmu yang lama, allati kunta 'alaiha, yang kamu dulu juga sudah oke, kamu sudah menjalankannya. Nattabi'uka wa nusaddiquka, kata dia. Kami nattabi'uka wa nusaddiquka, kata dia. Kami akan mengikutimu dan kami akan membenarkan tawaran dari orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki
fitnah ini bisa terjadi, turunlah ayat ini. Sayaqulu sufaha minan nasi, Quran ya. Mereka ini adalah pembesar Yahudi. Quran menyatakan apa? Dia orang bodoh, kata Rasulullah. Sufaha. Bahkan Al-Quran itu menganggap mereka ini seperti orang yang kurang akalnya. Ya, orang yang apa namanya ya. Ya, sufaha itu sebenarnya seperti kayak orang idiot, gitu-gitulah. Allah menyatakan, saya kulu sufaha minan nas. Siapa itu? Pembesar Yahudi. Ya, mereka berkata kepada Rasulullah apa? Ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Muhammad menjawab, qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Itu background-nya. Nah, karena itu sangat penting kita memahami ummatan wasato biar kita tahu, oh saya ini bagian umat wasato. Mungkin kalau kita menyatakan saya bagian umat Nahdlatul Ulama, saya bagian umat Muhammadiyah, saya bagian umat Wasiliyah, saya bagian umat Perti misalnya, Persis dan seterusnya lah. Nah, semua klaim-klaim itu saya bagian dari umat penting ya biar kita tahu organisasi dan seterusnya. Tapi yang jauh lebih penting lagi adalah kita ini pasti merupakan bagian dari umatan wasato. Pertanyaannya adalah, nanti kalau saya menjadi bagian umatan wasato, mestinya saya seperti apa? Nah, itu yang, apakah saya seperti apa yang sekarang dilakukan oleh Pangeran Salman, atau oleh pemerintahan Jokowi, atau oleh Kemenak, atau oleh siapa? Bagaimana semestinya menjadi umatan wasato itu yang penting. Apalagi nanti Pak Jokowi di 2024, seingat saya, akan menjadikan Indonesia 2022 ini, nggak tahu bulan apa, rencananya Pak Jokowi akan menjadikan Indonesia sebagai tahunnya sebagai tahun moderasi. Jadi year of moderation itu di Indonesia akan dideklarkan 2022, seingat saya. Ya, jadi makanya kemudian isu moderasi juga ramai, dan itu yang membuat saya tertarik untuk mendiskusikannya. Kenapa? Karena banyak yang nentang, dan seterusnya. Mari kita lihat dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut mereka ini sebagai sufaha. Ya, apa kata Allah SWT? Ma wallahu. Apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka? Allati kanu 'alaiha, yang dulu mereka juga ada di dalamnya. Katakan, kenapa? Illahil masyriqu wal maghrib. Karena semua yang ada di timur dan barat miliknya Allah SWT. Allah itu yahdi mayyasha, memberikan hidayah kepada yang dia kehendakinya menuju apa? Ila siratim mustaqim. Itu background dari latar ayat ini. Oke. Sekarang mari kita masuk ke apa terus umatan wasato. Yang paling penting. Yang pertama, para ulama kita itu menjelaskan kata wasat di ayat ini menjadi 3 makna besar. 1, adil. Yang kedua adalah khiyar, baik. Yang ketiga adalah mutawassit, berada di pertengahan. Ya. Oke, mari kita lihat, atau adil yang ketiga. Atau kalau Imam Mawardi lebih clear lagi, lebih mudah. Misalnya yang pertama maknanya khiyar, yang terbaik. Yang kedua tawassut fil umum, ya, berada di tengah-tengah dalam banyak hal. Yang terakhir maknanya adlan, yaitu adil. Jadi secara bahasa ini ya, secara bahasa ummatan wasato berarti umat yang satu, terbaik. Dari kata apa? Dari kata khiyar tadi. Karena khiyar itu terbaik, the best ummah. Ya, jadi ummah yang terbaik itu namanya ummatan wasaton. Nah, maka tugas kita nanti yang bersama-sama kita renungkan, apakah kita sudah menjadi umat terbaik di dunia ini? Nah, itu yang harus kita pikirkan nanti. Kalau belum, berarti kapan kita menjalankan tugas ini? Padahal Allah menjadikan kita ummatan wasaton, dan itu harus kita kerjakan itu. Itu yang pertama, umat yang terbaik. Terbaik dalam hal apa, Ustaz? Dalam hal semuanya. Terbaik akhlaknya, terbaik pergaulannya, terbaik sistem ekonominya, terbaik sistem pasarnya, terbaik sistem
luar negerinya, terbaik semuanya, birokrasinya. Nah, itu namanya umat. Nah, sekarang kalau kita mikir, satu umat, mana di antara kita yang paling terbaik? Ya, untuk bisa dijadikan contoh teladan buat manusia. Saya katakanlah, Ustaz, Dubai. Oke, dalam hal apa Dubai itu bisa kita anggap sebagai umatan wasatoh? Ya, umat yang paling terbaik dalam hal apanya? Misalnya, Ustaz, dalam hal apalah, ekonomi internasional atau apalah, dan seterusnya, saya tidak tahu. Tapi poinnya adalah menjadi umatan wasaton itu adalah menjadikan kita umat Islam sebagai umat yang paling terbaik, nomor satu. Makanya kalau kita mikir, umat yang terbaik, ya tentu tidak akan bertentangan dengan apa saja. Itu memang tuntutan Al-Quranul Karim untuk menjadi umatan wasaton. Nomor dua. Mana yang kedua adalah kalau di sini dijelaskan oleh Imam Ar-Razi, kenapa kok bermakna misalnya tadi khiyaran ya yang terbaik. Ya memang apa namanya ada kalimat misalnya kuntum khaira ummatin. Jadi karena ada kalimat khaira ummatin, mutobiknya ya memang cocoknya ya berarti makna umatan wasat, ya berarti makna adil, itu salah satu pijakannya. Ya, dan memang dulu salah satu makna akar kata kata wasat itu ya memang maknanya adil. Adil. Oke, itu yang pertama maknanya. Yang kedua, selain adil adalah apa namanya? Wasat itu selain terbaik maksud saya. Makna yang kedua adalah adil. Adil atau yang jadi yang pertama namanya the best ummah, yang kedua namanya the middle, the just ummah, dan yang ketiga adalah the middle ummah. Ya, jadi kalau mau saya singkatkan dulu, jadi umatan wasaton itu merujuk kepada tiga makna wasat itu. Satu khair, khiyaran, ya, artinya terbaik, atau saya sebutkan dalam bahasa Inggris the best atau the best ummah. Best ummah, nomor satu. Yang kedua, maknanya adalah adalan, adil. Maka umat Islam yang kedua itu, kalau disebut dengan umat wasato adalah ijaz ummah, ummah yang adil. Oke. Dan yang ketiga adalah mutawassit. Wasit atau di pertengahan, di middle ummah. Oke, sekarang kita mendapat. Oke, berarti umatan wasaton itu di dalam Al-Quran maknanya tiga itu. Ya, satu, the best ummah. Yang kedua, the just ummah, yang berdiri atas keadilan. Ya, nggak nipu dia, dan seterusnya ya. Dan yang ketiga adalah mutawassit, bainal amroin. Ya, dia berada di pertengahan, di antara dua kutub ekstrim itu. Namanya mutawassit. Karena itu makna ketiga dari kata umatan wasaton adalah the middle ummah. Dan makna ini kait-mengkait satu sama lain. Kalau kita ini berada di pertengahan, di antara dua titik ekstrim, ya, maka kita tentu akan menjadi hambanya Allah yang adil, the just ummah. Nah, kalau kita sudah berdiri di tengah, misalnya ya mutawassit, dan kita menjadi umat yang adil, maka tentu saja dia nanti akan menjadi umat yang paling terbaik. Itu khiyaran. Jadi umatan wasato ini meskipun memiliki tiga makna, tapi tiga-tiga maknanya berkait kelindan satu dengan yang lainnya. Itu poinnya. Dia berkait kelindan dengan umat yang lain. Oke. Jadi diingat-ingat dulu, jadi umatan wasaton menurut Al-Quran Karim, menurut siapa-siapa lagi ini, asli dari para mufassirin, maknanya tiga itu. Ya, satu, maknanya khiyaran, dua, maknanya adalan, tiga, maknanya mutawassit. Maka tugas kita nanti, ini tugas kedua, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat bahkan. Ya, kenapa? Kan ada kalimat itu, wa yakun rasulu alaikum syahida. Dipikir kita tidak bertanggung jawab untuk umat wasato ini. Kita bertanggung jawab nanti. Bagaimana kita ini menjalankan keagamaan ini. Apakah kita ini bergaya
seperti orang-orang Yahudi terlebih dahulu atau seperti orang Nasrani. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ketika orang-orang itu kebingungan dengan hadis yang berbunyi, kata Rasulullah, pasti kalian akan mengikuti orang terdahulu. Para sahabat bertanya, apakah itu berarti Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Rasul menyatakan, ya sapa maneh? Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ini yang harus kita pikirkan karena kita mestinya berbeda dengan orientasinya orang Yahudi Nasrani. Kita ini harus berbeda karena kita dipilih sendiri oleh Allah. Ja'alnakum ummatan wasata. Ummatan wasata. Nah, untuk apa? Untuk apanya nanti ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, jadi kalau misalnya di sini dikasih contohnya ini adil, apa maknanya dari Quran, dari hadis, terlalu panjang ya. Tapi kita singkatkan tadi ada tiga model, ya. Ada tiga makna terhadap kata ummatan wasata. Yang ketiga-tiganya saling berkait kelindan satu sama lain. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat sebenarnya apa yang dimaksud. Kita harus lebih adil, kita harus mengerti posisi di tengah antara yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Itu kenapa begitu? Nah, sekarang penjelasan lebih detail dari ummatan wasaton yang maknanya tadi semacam itu, kita harus melihatnya dari Al-Qur'anul Karim. Saya tidak jelaskan ya pendapat siapa saja, ulama, tabi'in, dan segala macamnya, sahabat Nabi yang mengartikan tadi umatan wasaton menjadi tiga. Itu tapi sudah disarikan oleh para mufassirin yang menjadi tiga itu. Oke. Kalau kita perhatikan, sekarang kita melihat sedikit ya, melihat surah Al-Fatihah, karena nanti berkaitan dengan umatan wasaton. Oke, kalau kita lihat Al-Fatihah, di ayat yang katakanlah ayat yang ke-5 atau 5 ya. Oke, di ayat yang ke-5 kalau kita perhatikan ihdinas siratal mustaqim, ke-5-nya sama yang ke-7. Nanti kita lihat. Bentar. Oke, saya taruh di sini dulu. Bentar. Oke, ini ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, kalau kita perhatikan, biar kita jelas. Oke, saya ambilkan maknanya juga di sini. Ini dari Ibnul Jauzi dalam tafsirnya. Ambil yang lain lagi, misalnya biar memudahkan. Ambil dari An-Nukat wal Uyun, Nasratul Mustaqim, mana tadi alladzina amta'an ghairil maghdub saja. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Annahum muslimun, Ibnu Umar, alladzina amta'an alaihim. Ya, ghadabahu. Oke. Nanti kita tahu kenapa kemudian umatan wasaton itu tidak bisa dilepaskan dari umat terdahulu, yaitu orang Nasrani dan Yahudi. Karena tadi itu, kalau kita lihat background-nya, bahkan background-nya juga berkaitan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani yang datang kepada Nabi, kan begitu. Jadi memang tidak bisa dilepaskan, dan apalagi kalau nanti kita melihat tadi makna yang tadi umat yang terbaik, umat yang berada di pertengahan,
tengah-tengahnya siapa? Nah, itu yang harus kita pahami. Tiap tengah-tengahnya dua model keberagamaan tadi itu, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Oke, kita lihat dulu ya. Inti surah Al-Fatihah, kalau kita pikirkan ya ayat ke-6, intinya itu. Karena ayat ke-1 pujian kepada Allah, ayat kedua pujian kepada Allah, ayat ketiga juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ayat ke berapa itu ya? Setelah misalnya ayat kedua, tiga, empat, ayat kelimanya baru kemudian kalimat deklarasi kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu deklarasi kita setelah kita mengenal Allah SWT yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang apa namanya, yang Malik Yaumiddin dan seterusnya. Setelah kita mengenal itu, baru kemudian kita bikin pernyataan, ya, sumpah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu baru kita mohon petunjuk. Itu inti dari surat Al-Fatihah. Kita sebenarnya minta apa sih? Minta hidayah untuk agar bisa tetap di jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu ya jalan tadi yang ada di tengah, yang tidak ke kanan atau ke kiri. Nah, siapa jalan yang lurus itu? Dijelasin oleh Al-Quran Karim, jalannya orang-orang yang telah Kau kasih nikmat, bukan jalan al-maghdub, bukan jalan al-dhalin. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Maka, lihat, yang pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, dia mengambil pendapat yang pertama, ammal maghdub alaihim fahum al-yahud, wadh-dhallun an-nasara. Jadi yang pertama, yang disebut dengan maghdub, yang dimurkai adalah orang Yahudi. Tapi kita harus lihat dulu, ini Yahudi dalam konteksnya, bukan seluruh orang Yahudi. Wadh-dhallun, yang tersesat adalah an-nasara. Jadi dirujukkan kedua orang tersebut. Jadi sekarang kita tahu, oh berarti umatan wasato itu adalah umat yang berada di tengah-tengah antara maghdub sama dhalim. Mereka berada di mana? Berada di ngikutin siapa? Alladzi an'amta alaihim. Ya, ngikutin Nabi, ngikutin sahabat yang sudah meninggal dunia itu, yang telah dikaruniai nikmat oleh Allah SWT. Siapa mereka? Alladzi an'amta alaihim. Penjelasannya dalam Al-Quran, siapa an'amta alaihim itu? Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah an'amta alaihim. Ya, kan ada kalimat innalladzina ma'alladzina an'amta alaihim, bersama dengan orang yang telah Kau kasih nikmat. Siapa? Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Itu rumusnya. Itu yang disebut pengertian lain dari umatan wasata. Umatan wasata. Nggak tahu ayat surat apa itu ya, minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Coba kita cari biar kita bisa kuat pijakan kita. Nabi dan nabiin, syuhada, salihin. Ya, ayat coba. Ayatnya saya tidak hafal soalnya. An-Nisa ayat 969. An-Nisa 69. Tidak ada di sini. An-Nisa 49. Sekedap, mohon maaf. Kita ambil ayatnya. An-Nisa berapa? Mohon maaf, sebentar. (69) saya keliru. An-Nisa 69. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kita ini minta sama Allah. Dalam bahasa yang lain, minta untuk tahu jalannya umatan wasato sebenarnya. Karena umatan wasato itu adalah dalam surat Al-Fatihah
namanya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT. Orang-orang yang telah diberi nikmat, karena kalimatnya adalah past tense. Jadi bukan orang yang akan diberi nikmat, tapi orang yang Allah telah kasih nikmat. Makanya karena kalimatnya dibentuk dengan past tense, berarti orang ini sudah zaman dahulu. Begitu. Penjelasannya di dalam Al-Quran, lebih detailnya, siapa mereka ini, kata Allah SWT, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini adalah, siapa an'am yang oleh Allah yang diberikan nikmat itu? Jawabannya adalah nabi, siddiqin, suhada, sholihin. Nah, itu yang disebut dengan an'am alaihim. Jadi para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Yang mereka sudah meninggal dunia semuanya ini orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah SWT. Ya, orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kelak kata Allah, mereka semuanya ini akan dibersamakan oleh Allah dengan orang-orang yang sudah mendahului mereka. Siapa mereka ini? Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Mereka ini sudah mati semuanya. Nah, itu yang oleh Allah disebut dengan orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, yang menarik, ayat ini juga sama. Ini orang yang mendapatkan nikmat. Berarti kita ini berada di antara, lihat, Allah mendefinisikan Shiratal Mustaqim itu dengan apa? Dengan jalan di antara al-maghdub sama dhalin. Clear ya sekarang? Jadi yang dimaksud dengan jalan itu, sekarang kita luruskan. Umatan wasaton itu nama lainnya sebenarnya adalah Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim. Nama lainnya. Maksudnya kita ini hanya bisa menjadi umatan wasato karena di pertengahan, ya kalau kita melewati Shiratal Mustaqim. Ya kalau kita hidupnya istiqomah di Shiratal Mustaqim, gitu ceritanya. Nah, kalau kita ini tidak berada di Shiratal Mustaqim, ya tidak akan bisa menjadi umatan wasato. Nah, Shiratal Mustaqim apa? Ya, penjelasannya menarik. Penjelasannya adalah, menurut Al-Quran, penjelasannya adalah jalan di antara ya al-maghdub dan ad-dhalin. Nah, itu penjelasannya. Jadi itu yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu adalah jalan di antara al-maghdub dengan ad-dhalin. Siapa mereka itu? Jalannya ini ternyata. Syuhada, sholihin, penjelasannya itu. Nah, yang patut kita ketahui adalah, jadi kalau sebenarnya kita telah nanti jalannya Nabi, jalannya siddiqin, jalannya syuhada, jalannya sholihin, ini semuanya adalah Shiratal Mustaqim. Tetapi untuk mudah juga memahami, agar kita tahu benar umatan wasato karena pertengahan, karena moderat tadi ada di pertengahan yang bagaimana sih? Nah, Quran ngasih tahu pertengahan antara maghdub sama dhalin. Ya, sama dhalin. Kenapa? Karena Quran menyebut dengan clear nanti, maghdub itu contoh kasusnya adalah orang Yahudi zaman dahulu. Dhalin contoh kasusnya adalah orang Nasrani zaman dahulu. Itu pendapat yang pertama dulu. Dan yang kedua yang disebut dengan dhalal al-hira wal 'udul anil haq. Ya, kesesatan itu ya apa namanya? Orang yang bingungan, dia tidak tahu dari kebenaran. Ya. Oke, misalnya ini ayat yang lain yang al-maghdub alaihim, sa'al Rasulullah anil maghdub alaihim faqala, ya, Nabi ditanya tentang siapa al-maghdub itu, Nabi menjawab Yahudi. Oke, lagi ini maksudnya untuk konteks pada saat itu ya, ad-dhalin adalah Nasrani. Misalnya lagi pendapat yang pertama, siapa yang dimaksud dengan al-ghadab? Ada 4 pendapat. Yang pertama, ghadab al-ma'ruf minal ibad. Sesuatu yang sudah diketahui dari hambanya. Siapa yang dimarahi? Kalau dia melakukan hal-hal yang tidak benar dan seterusnya ya. Yang kedua, iradatul intiqam. Yang dimaksud di sini adalah ghadab di sini itu adalah siksaan. Di anna asal ghadab fil lugha al-ghilbah. Karena asal kata ghadab itu secara bahasa adalah ghilbah. Kejam, keras itu. Wa hadhihi sifah la tajuzu 'ala Allah taala, dan ini tidak layak disandarkan kepada Allah SWT, karena itu disebut dengan maghdub, dimurkahi. Itu.
Wasalis ghadaba alaihim wa dammu, cercaannya. Nau'un minal uqubah. Ini sebenarnya kata ghadab itu, kata amarah itu. Itu bagian dari siksaan ya dan seterusnya. Itu tambahan dari siapa tadi? Imam Mawardi. Ini ya, kembali lagi sekarang. Nah, berarti untuk mengetahui umatan wasaton, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu siapa maktub, kita harus tahu siapa dhalin. Nah, mari kita lihat sekarang. Dhalin sama maghdub itu menarik untuk kita pikirkan. Yang pertama, al-maghdub. Al-maghdub itu kata dia dari kata ghadaba, dari kata ghadaba. Artinya marah. Ya, artinya marah. Nah, dari situ tadi awalnya berasal dari kata ghildah. Ghadaba itu secara bahasa berasal dari kata ghildah. Ghildah itu adalah keras, kejam, dan seterusnya. Orang kalau marah ya memang keras. Ya. Oke. Ini sekarang kita perhatikan di ayat ini, Allah menyebut golongan ini sebenarnya tidak dengan kata Yahudi. Golongannya disebut dengan maghdub. Ya. Maghdub itu artinya yang dimarahi. Oke. Yang dimarahi. Yang menarik kalau kita lihat di dalam terjemahan Kemenak, biasanya diterjemahkan dengan yang Allah murka. Padahal tidak ada kata Allah di sana, gitu. Tapi padahal kalimatnya itu kalimat pasif, yang dimarahi. Tapi tidak dijelaskan, dibuang, siapa yang memarahi dibuang. Ya, kenapa? Seperti tadi, pendapatnya Imam Mawardi adalah karena amarah itu yang berasal dari keras dan segala macam tidak layak disandarkan kepada Allah. Jadi apa sebenarnya kenapa dia dimarahi? Karena salahnya sendiri. Sebenarnya orang itu kalau berbuat jelek, siapa yang marahi? Semuanya marahi. Malaikat memarahi, laut memarahi, langit memarahi, kita juga ikut marah. Nah, kalau kita melihat ada orang yang dimarahi, tapi gelarnya itu disebut dengan maghdub. Dari karakter orang ini atau karakter jalan yang ditempuh oleh umat ini namanya adalah al-maghdub, yang dimarahi. Oke, pertanyaan selanjutnya yang harus difikirkan, kenapa dia dimarahi? Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, nanti baru ngambil contohnya biar kita tahu persis. Contohnya adalah orang Yahudi zaman dahulu. Gini ya, prinsip dalam Al-Quran itu, kalau kita menemukan kata yang umum, seperti maghdub, ini kata yang umum, yang dimarahi. Siapa? Bisa siapa saja, karena kalimatnya umum. Tetapi dalam penjelasannya menjadi spesifik, yaitu Yahudi. Penjelasannya menjadi spesifik. Apa maknanya? Jangan kemudian memaknai ayat yang bersifat umum hanya kepada yang khusus, karena yang khusus itu hanya menjadi contoh saja, bukan membatasi teks ayatnya. Maksudnya, al-maghdub itu ya Yahudi, bukan yang lain. Enggak. Ya bisa Yahudi, bisa siapapun saja nanti. Asalkan memiliki ciri-ciri yang memang cocok dengan dia. Untuk memudahkan kita, Allah sudah kasih contohnya juga, yaitu Yahudi zaman dahulu. Gitu. Ustaz, kenapa kok enggak Yahudi zaman sekarang? Karena Yahudi zaman sekarang belum tentu sesuai dengan karakter al-maghdub. Meskipun ya banyak miripnya, tapi nanti kita lihat dulu apa sih karakternya menurut Al-Quran, kenapa kok disebut maghdub, itu poinnya. Jadi kita harus kembali lagi ke Quran, jangan ngasal-ngasal lagi. Jadi kenapa, nanti Quran ngasih tahu kenapanya ini, alasannya apa mereka itu kok dimarahi. Nah, jadi nanti kalau ketemu orang yang melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu, sehingga dimarahi oleh Allah, maka orang itu juga masuk al-maghdub, gitu maksudnya. Komunitas itu nanti masuk al-maghdub. Makanya kita harus hati-hati. Lah, Ustaz, kalau ada orang Islam, kelompok orang Islam, yang melakukan dengan cara yang sama, gayanya sama dengan orang Yahudi, apakah dia juga masuk al-maghdub? Iya. Rasulullah SAW menyatakan, zaman akhir kelak itu, la tattabi'anna, kata Rasulullah, pasti kamu akan mengikuti jalannya orang Yahudi dan jalannya orang Nasrani. Kalimatnya itu, kalian akan memasuki jalannya orang itu, ya,
shibron bishibrin, ya, sedepak demi sedepak, selangkah demi selangkah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang kami ikuti itu? Apakah dia Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Lah siapa lagi? Nah, berarti ini berkenaan dengan apa? Cara beragama. Nah, gitu. Ini bukan berkenaan dengan orang, tapi berkenaan dengan cara beragama. Cara beragama. Jadi nanti yang harus kita pikirkan adalah ada cara beragama yang menghasilkan maghdub. Jadi kalau ada orang yang beragama, cara beragamanya tidak benar, maka melahirkan al-maghdub. Yang pertama. Kenapa? Mari kita nanti list. Itu yang pertanyaan yang pertama ya. Jadi yang kedua juga ada ternyata, yang kedua namanya ad-dhallin. Ad-dhallin. Ini juga sama, ad-dhallin berdasarkan ad-dhalalah, tersesat dia. Kenapa orang disebut tersesat? Ya karena dia tidak punya ilmu. Kalau marah, karena dia sudah punya ilmu, tapi dia tetap melakukan hal yang salah. Karena itu dia dimarahi. Itu ciri besarnya begitu. Nanti kita lihat ciri-cirinya ya habis ini. Jadi kalau dhalin ini tersesat dia. Orang-orang yang tersesat. Jadi kalau ini bukan pasti, ini mereka yang tersesat. Nah, gitu terjemahannya. Mereka yang tersesat, jalannya. Nanti kita harus tanya juga, kenapa mereka tersesat? Di dalam Al-Quranul Karim. Nah, Allah ngasih contoh kasus, siapa yang tersesat itu adalah orang Nasrani. Tapi zaman itu, sekali lagi, nah berarti ada yang salah dari cara beragamanya Nasrani, zaman dahulu. Itu yang dikritik oleh Al-Quran, yang kita doakan dalam satu hari 17 kali. Karena di setiap rokaat, ya inti surat Al-Fatihah itu sebenarnya ini. Inti surat Al-Fatihah itu sebenarnya kita bermohon kepada Allah agar kita tetap menjadi umatan wasatoh. Agar kita tetap di tengah. Tidak maghdub, tidak dhalin. Itu poinnya. Sama, kemudian kita setelah mendefinisikan nanti apa umatan wasatoh, kita dikasih contoh clear-nya oleh Allah SWT. Kalau mau nyontoh, contohlah Nabi. Jadi umatan wasatoh itu, atau Islam wasati itu, yang benar siapa? Ya Islam gayanya Nabi, Islam gayanya sahabat, siapa? Namanya wasyuhada, Islam, praktek Islam yang dijalankan oleh solihin. Itu siddiqin, yang menurut Al-Quranul Karim. Contohnya. Jadi nanti kalaupun ada orang mengklaim ini adalah memang Islam berat itu harus begini. Ya dulu, apakah Nabi, siddiqin, syuhada, solihin, begitu cara beragamanya. Kalau enggak, ya enggak bisa kita terima. Itu poinnya nanti. Oke, sekarang kita lihat orang-orang maghdub dulu. Sebelum saya kasih ayatnya, dan terlampau panjangnya, biar selesai. Oke, biar ada diskusi. Sekarang yang al-maghdub. Mengapa dimarahi? Kalau kita, saya list dulu deh untuk memudahkan. Satu, karena mereka yang pertama, merusak atau yang paling kecil dulu, merubah diksi. Merubah diksi. Contoh misalnya hittoh, ya, hittoh, dia ganti dengan hintoh. Nah, misalnya ada kata ro'ina, ya ro'ina mereka plesetin juga di dalam Al-Quran. Oke. Yang kedua, mereka melakukan tahrif, merubah ayatnya dan seterusnya ya. Ini sampai menyobek kitab suci, menyobek. Oke. Ganti, buang, nyobek, melakukan perubahan. Oke, yang ketiga, mereka kata Al-Quran menjual dengan harga murah. Menjual dengan harga murah. Oke, nanti untuk apa tujuannya kita jelasin dulu. Kalau menjual murah, mereka ngapain lagi? Nanti mereka nantang Nabi. Ini sih cara-caranya gitu. Menantang Allah dan Rasul. Ya, dan seterusnya. Nanti kita banyak itu, misalnya suka ingkar janji, ya, tidak mau menemui janji, tidak mau, dan terus ngapain lagi? Ya, sekian banyak ya, misalnya
ingkar janji, terus dia tidak bisa bersyukur, tidak bersyukur, ya, apalagi pinter-pinter, Quran menyebut sebagai keledai, anjing. Untuk yang di sini Quran menyebut babi. Quran menyebut di sini sebagai bukan babi tapi kiroda, monyet, kirodatan. Terus mereka juga melakukan membunuh Nabi dan orang soleh, ya, dan seterusnya. Oke, saya tidak semuanya untuk kita memahami. Setelah itu baru nanti kita ngelihat, oh begitu yang disebut makhluk itu. Oke, yang pertama misalnya ya, Al-Quran mendetailkan. Jadi makanya nanti mestinya kita harus mempelajari surah Al-Baqarah atau sifat-sifat orang Yahudi yang direkam oleh Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah atau di seluruh Al-Quran. Untuk apa tujuannya? Agar kita benar-benar tahu kenapa mereka kok sampai dimarahin, gitu maksudnya. Oke, yang pertama, orang Yahudi merubah diksi. Jadi mestinya bacanya hitotun, dia baca hintotun, ditambah nun. Tujuan apa? Untuk melesetin. Ro'ina, ya, dia rubah maknanya. Dia tetap baca ro'ina. Tapi Nabi Allah nanti menyatakan, bacalah ulung kurna wasma'u. Dulu ro'ina itu kalimat yang misalnya ya kami dengar, kami perhatikan, dan kami dengar. Tapi dalam bahasanya orang Yahudi, itu ro'ina jadi jelek maknanya. Saya lupa sudah maknanya apa. Nah, karena itu Rasul tidak menyuruh lagi ngomong ro'ina, sahabat tidak boleh ngomong ro'ina, disuruh ngomong unzurna wasma'u. Ya, jadi ini pilihan-pilihan diksi yang pertama, masih kecil ini kesalahannya. Apa intinya? Mereka berani melakukan perubahan ayat suci. Ya, merubah-merubah kalimatnya dirubah. Ini nanti masuk mulai dari yang liberal sampai yang radikal. Misalnya, yang liberal. Jelas-jelas bunyi ayat Al-Qur'annya a'budu ma ta'budun. Nah, sekarang ada yang berkembang, ya ada salah satu profesor orang Indonesia di Amerika, bacanya tidak dibikin panjang kata dia. Karena di dalam Al-Quran itu banyak riwayat-riwayat yang awalnya lamnya panjang itu ternyata pendek saja, tidak ada alif. Nah, tiba-tiba dia menduga, ya berdasarkan munasabah ayat yang ada di atasnya sama ayat yang ada di akhirnya, kata dia tidak cocok. Kalau lamnya ini lam alif, bagi dia itu lam taukid. Jadi bacanya pendek dia. La a'budu ma ta'budun. Aku juga pasti akan menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya akan ada kompromi, akan ada doa bersama, kira-kira begitulah. Masya Allah, coba. Itu dari sisi yang liberal. Nanti dari sisi yang tidak liberal, yang radikal juga sama. Mereka kadang merubah rediksi. Bukan hanya merubah rediksi, merubah maknanya, ya membuang hadis. Nanti begitu polanya. Nomor satu, kita jelasin dulu. Pola-polanya ya. Ngerubah kata, membuang kata, menghapus kata. Itu sudah biasa dilakukan. Baik oleh teroris atau oleh liberalis. Nomor satu. Nomor dua, tahrif atau menyobek. Tahrif dirubah-rubah. Ditambahi, dikurangi hurufnya, ya terus dibuang ayatnya. Misalnya kalau disebutkan ada ayat, ini hadisnya dhaif, ini tidak cocok ini. Karena dia hanya memilih ayat-ayat yang sesuai dengan seleranya untuk ngebom, untuk bunuh orang, dan seterusnya. Ya, itu cara-cara orang-orang yang radikal dan liberal. Yang liberal juga sama. Kalau dikasih ayat yang itu enggak, itu tidak bisa diterima, ya, bisa sama. Karena memang dia punya kepentingan juga. Nah, kalau orang Yahudi zaman dahulu, kenapa mereka menyobek? Karena dia tidak suka kalau ayat mengkritik perilakunya dia. Sampai bayangkan, dulu di Taurat itu ada penjelasan tentang neraka, bagaimana ngerinya neraka. Itu nggak suka ulamanya Yahudi, dan dia ketakutan dengan itu, dirobek sama dia. Sehingga kemudian tidak dijumpai lagi ayat-ayat tentang neraka. Begini ya, dulu Taurat atau Injil itu hanya kaum elit saja yang punya, yaitu para pastor, ya para rabai, gitu, para rahib.
Nggak seperti kita sekarang, karena kita bisa beli dimanapun saja, nomor satu. Nomor dua, memang dulu nggak dikasih akses. Itu hanya khusus untuk orang-orang yang menjadi kiai, katakanlah, menjadi ustadz, atau rahib, atau begitu dulu. Begitu disobek, ya sudah tidak ada. Itu sobek sudah tidak ada, itu yang pertama. Yang kedua yang dilakukan. Ngapain lagi yang mereka lakukan terhadap kitab suci? Menjual dengan harga murah. Allah. Mereka ini menjual, kenapa? Karena begini, kalau datang, ini ayat ini sering kali keliru orang memahami. Jadi seakan-akan misalnya kalau orang mengajar ngaji, ngajar tahsin, misalnya TPQ itu kalau bayar, wah itu tidak boleh kan menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Bukan itu, ayat ini turun untuk ulama-ulama Yahudi. Ya, kenapa? Karena dia merubah makna dan tujuan dari ayat Allah SWT. Kenapa dia merubah? Karena tergantung pesanan. Misalnya dia tanya, ini hukumnya begini bagaimana? Oh, enggak apa-apa itu. Loh, enggak bertentangan dengan ayat Quran. Oh, enggak, ayatnya itu begini maksudnya. Nah, yang penting dia dapat duitnya. Dia merubah maknanya. Itu disebut dengan yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Sampai kemudian dia berani nantang Allah, nantang Rasul, dirinya sering ingkar janji, tidak bersyukur. Orangnya itu materialistis. Nah, materialistis. Kiri berikutnya, ini mungkin cocok untuk yang liberal. Ya, bisa dua soalnya bentuknya, bisa radikal, bisa liberal. Ya, makanya kirinya di Al-Quran menyebut mereka ini seperti apa? Seperti kera. Dulu pernah kita diskusikan ya, karena mereka hari Sabtu tetap aja, dan seterusnya. Orangnya pinter-pinter. Al-Quran menggambarkan mereka itu seperti keledai yang membawa tumpukan buku-buku yang tebal. Al-Quran menyatakan dulu ulama Yahudi itu, bahkan kalau Allah mau, dia akan ditinggikan oleh Allah SWT. Tapi dia karena materialistis, kata Allah, perumpamaan mereka seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Dan bahkan atas nama agama, mereka bisa membunuh Nabi. Bukan hanya orang sipil yang dibunuh, nabinya mereka bunuh. Nabi Yahya dibunuh, Hizkil dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, sebelum saya menunjukkan ayat-ayatnya ya, sebagian saja, yang maghdub itu adalah, kalau mau kita singkatkan ya, adalah cara beragama dengan model nafsir seenak udelnya sendiri, menafsirkan ayat-ayat semaunya, tergantung pesanan, tergantung ideologi, tergantung keinginan politik, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Bahkan mereka biasa meninggalkan ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain kalau dirasa tidak menguntungkan. Atau dirasa tidak sesuai dengan keinginan. Ya, mudah. Jadi sehingga gaya keberagamannya itu seenaknya, yang pertama. Dan yang kedua, karena ini kemudian berkenaan dengan aturan hukum, maka biasanya model keberagamaannya kaku sekali. Dia nganggap ini benar, kamu salah, masuk neraka. Itu pola-polanya, betul itu. Itu bagaimana orang Yahudi nanti yang tidak sesuai dengan dia masalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti tadi, Muhammad, kalau kamu kembali lagi, kita akan, kalau tidak, udahlah, dan seterusnya. Itu polanya. Ya. Setelah itu bahkan mereka biasa melakukan tindakan perusakan di dunia dan bahkan sampai pada pembunuhan. Makanya dia bisa ngebom, bisa macam-macam, karena itu bisa berlaku bukan hanya di Nasrani, tapi juga di orang Islam. Nah, karena itu kita diingatkan oleh Allah, karena untuk tetap berada di tengah, untuk tetap menjadi umat wasato itu tidak mudah. Karena kadang-kadang kita ini akan kepingin juga menjadi al-maghdub. Kesuwen ini, wes bomailah. Wes, pemerintah tidak becus dan segala macamnya. Hanya kita tidak mengindahkan sekian banyak. Kita ini kalau terlampau marah, misalnya ada orang Kristen yang membakar kitab Al-Quran di Florida misalnya, omongannya jelek sekali, marah kita. Kadang-kadang kemudian kita, wah apalagi habis dengerin ceramah, walan tardo angkal Yahudu misalnya, dan dia lupa konteksnya apa, ayat itu bagaimana sebenarnya, udahlah ngebom aja dia udah.
dan seterusnya, kayak begitu. Jadi maghdub itu pola keberagamaan yang biasanya kita bisa melihatnya bersifat lahiriah biasanya. Urusannya hukum biasanya lahiriah, terus gampang membuang ayat atau hadis yang dia rasa tidak sesuai, tentu dengan alasan kalau orang Islam ya hadisnya ditolak karena maudhu, hadisnya karena apalah dan seterusnya, atau pemahamannya letterlek sekali dan seterusnya. Jadi apa namanya, bahkan mereka ini tidak segan-segan membunuh. Itu namanya maghdub. Oke, misalnya kalau kita lihat ini, saya kasih beberapa ayat untuk bisa melihat. Misalnya ya, ini ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang bisa kita lihat sebagai bentuk dari tadi ya, apa yang kita diskusikan tentang al-maghdub. Misalnya ini ciri-ciri mereka. Misalnya Al-Qur'an menyatakan afatat ma'una yu'minu lakum wa kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, mereka mendengar ayat-ayat Allah, summa yuharrifuna min ba'di ma qaluhu. Kemudian mereka melakukan perubahan setelah mereka memahaminya. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Dan seterusnya. Ini bisa terjadi pada siapa? Teman-teman yang radikal dan teman-teman yang liberal. Satu, tahrif. Yang kedua, qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihim. Siapa itu orang yang dilaknati, dimarahin oleh Allah, dan bahkan Allah menjadikan mereka kera, jadikan khanazir babi, ya, penyembah tauhid, ulaika syarrun, mereka bahkan lebih jelek, yaitu orang-orang Yahudi, people of the book, orang Nasrani. Misalnya, taro katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru bisa an sakhitallah. Mereka juga mendapatkan, lagi-lagi rujukannya tetap ke dalam people of the book, ya, ahlul kitab. Bisa mastaro bihi anfusahum, lihat ayakfuru bima anzalallahu baghyan ayunazzilan fadlih. Mereka menjual dirinya dengan kekafiran. Ini juga bisa terjadi dengan siapa? Liberal. Masya Allah. Hati-hati. Ya, misalnya, summa qasat qulubukum, hati mereka keras. Dinasehati, tidak pernah bisa menerima. Orang liberal sama radikal, sama susahnya. Orang yang sudah liberal, sama kasih hadis yang lain, dia tidak akan menerimanya. Itu kan menurut perspektif kamu. Sama dengan orang radikal, kita bilangi Islam itu ngajarin begini-begini, tidak bisa dia. Enggak. Memang ada hadis yang menyatakan aku diutus untuk membunuh manusia sampai dia syahadat. Misalnya, itu yang beberapa saya bertemu dengan mantan napi teroris, ya misalnya di penjara, itu memang salah satunya susah untuk menyadarkan, harus pelan-pelan dan seterusnya. Namanya asyaddu qaswa. Misalnya, mereka selalu tidak menepati janji. Biasa saja, apalagi karena merasa dia bukan golongan kita. Ya, bahkan NII dulu ngambilin uang siapapun saja. Ya, bahkan mereka yang tidak dianggap, bayangin seperti ISIS menyatakan siapa yang tidak ikut bergabung dengan mengakui kekhilafahan, ya kafir dia, dan seterusnya. Dan biasa mereka berbohong karena dianggap dia bukan bagian yang sama, yang benar Islamnya, dan seterusnya. Dan dari dulu wataknya begitu. Misalnya ini bahkan sampai gunung diletakkan di atas mereka, Masya Allah, karena mereka ingkar janji terus, ya. Apalagi yang bisa kita lihat, ya, mereka lihat akan membuat Tuhan baru, membunuh Nabi, ya, dan seterusnya. Ya, ini kata hittoh diganti hittatun misalnya, ya. Dan misalnya ini membunuh Nabi, mereka lakukan juga dari hakim, Masya Allah, dan seterusnya, ya. Membunuh juga melakukan usaha pembunuhan terhadap Nabi Isa, dan seterusnya. Nah, itu saya tidak bisa terlampau detail ya, karena mau panjang, tapi singkatnya, itu yang disebut dengan cara keberagamaan yang maghdub. Jadi kalau mau saya singkatkan, maghdub ini bersifat luar.
atau biasa kita sebut dengan hukum syariah. Baik pada teman-teman yang liberal, banyak otak-atik hukum syariah, ngacau, balau, ya dan seterusnya, atau teman-teman yang radikal, sama ngacau, balaunya. Tapi cirinya adalah dia sisi luarnya agama. Cara kita beragama yang nampak dari luar. Itu yang maghdub biasanya. Nah, kalau kita urut mulai dari apa? Mulai dari ngerusak makna ayat sampai membunuh orang. Gitu. Mari kita pikirkan sendiri, yang merusak makna ayat, ya bisa teman liberal misalnya, tapi sampai membunuh. Yang membunuh orang-orang radikal. Yang liberal dan yang radikal, namanya al-maghdub. Yang pertama. Sekarang, lah contoh ke siapa contohnya? Ya Yahudi kalau zaman dahulu. Sudah jelas contohnya, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Atau kalau yang sekarang ya lihat, mereka tetap tidak kayak begitu. Banyak. Berapa kali janji Hamas, PLO, dan seterusnya dengan Yahudi, dinodai terus. Dan ini seperti rutin, setiap Ramadan mereka mesti ngerangsek, waduh terlampau banyak lah. Terlampau banyak. Dan ini benar masih banyak yang berlaku. Karena itu Allah sebut mereka sebagai al-maghdub. Al-maghdub. Oke, yang kedua sekarang, biar cepat. Ad-dhallin adalah mereka yang tersesat. Kenapa tersesat? Karena mereka kurang ilmu. Kenapa kurang ilmu? Ya karena dia merubah. Lah kalau yang ini ngerubah-ngerubah. Kalau ini hampir cirinya ya, saya singkatkan saja. Kalau yang ad-dhallin, cirinya satu, menghapus syariat. Yang kedua, jadi gampang sekali dengan syariat. Syariat itu ringan banget. Kenapa? Karena dia mementingkan rohani, mementingkan spiritual. Yang dipentingkan rohani. Ya, yang dipentingkan rohani, itu cirinya. Dan bahkan mereka melakukan amal soleh, amal dalam tanda kurung ya, solehnya saya kasih tanda soleh, yang sangat banyak. Tapi ekstrim juga, seperti tidak kawin, tidak bekerja, tidak mau uang, ya, dan artinya tidak bekerja, dan seterusnya lah, DST. Jadi kalau mau kita lihat, yang satu ini dari sisi syariah, luar, yang dzallin itu dari sisi spiritual, batin. Sama, ada ekstrimnya juga. Dan cara beragama, dari urusan fikih bisa ekstrim, sehingga melahirkan, kalau yang ekstrim kanannya fikih namanya liberal, ekstrim kirinya fikih namanya radikal, ekstremis. Bisa jadi ISIS, bisa jadi dan seterusnya. Kita sebut Al-Qaeda dan seterusnya. Atau kelompok-kelompok JI yang ada di Indonesia misalnya juga sama. Itu ekstrim dalam kaitannya dengan hukum yang sebelah kanan katakanlah. Yang liberal ekstrim dalam kaitannya dengan hukum sebelah kiri. Sama-sama tidak benarnya. Oke, yang kedua, ad-dhallin. Jadi jangan lupa, kita ini dituntut untuk menjadi umatan wasatan, zahir batin. Zahirnya nanti kita harus bisa melihat nih, ini mana ini, tidak benar ini, cara keagamaan yang kayak begini. Ini tidak benar ini, tafsirnya fikih yang kayak begini. Harus tahu kita. Agar kita ini tidak masuk kepada tadi itu. Ya, baik antara dhallin dengan antara maghdub. Nah, dhallin dari sisi spiritual. Cirinya adalah mereka dulu orang-orang Yahudi Nasrani itu waktu karena Nabi Isa itu diutus tidak membawa wahyu baru dan melemeskan karena model fikih itu akan bikin kaku. Orang itu kalau bicara hukum jadi kaku. Makanya agama ini nanti menjadi sangat kaku. Agama menjadi sangat kaku cirinya. Salah, kafir, bid'ah, masuk neraka, itu-gitu dong isinya. Parnya di sini itu. Jadi kalau orang liberal ngomongnya itu, dia masih ketinggalan zaman, dia masih pikirannya itu. Kalau orang yang teroris radikal ngomongnya, itu kafir, you ahli bid'ah, you dan seterusnya. Itu polanya, maghdub. Nah yang dhallin berbeda. Dhallin urusan syariah endek. Jadi karena apa? Karena mereka merasa, karena Nabi Isa itu datang tidak membawa syariat baru, tetap pakai syariatnya Nabi Musa, terus kadang-kadang
Nabi Isa itu menunjukkan kasih sayang karena agama setelah ditinggalkan oleh Nabi Musa menjadi sangat kaku, maka kemudian ulama-ulamanya Nasrani itu sampai menghapus hampir semua syariah yang ada dalam At-Taurah, perjanjian lama. Babi dulu haram, sekarang halal. Dan seterusnya, begitu, semuanya dirubah kemudian. Sampai kemudian pada taraf nggak ada hukuman. Sampai semua orang pokoknya percaya sudah masuk surga. Bayangkan. Dan ringan banget, nanti kita dipikirkan, ada tak orang Islam yang ringan dengan syariat? Ya, meskipun tidak sholat, tetap dianggap wali. Meskipun misalnya ini tetap dianggap sebagai dekat dengan Tuhan. Meskipun jelas-jelas kita tahu, tidak jelas sudah perbuatannya melanggar syariah, tapi tetap saja enggak, itu karena dia dekat sama Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ringan melihat agama, kalaupun tidak sholat dianggap, ya, itu hanya orang syariah saja yang mentingin urusan-urusan zahir. Familiar, di tubuh umat Islam pun ada. Yang kedua, mementingkan spiritual. Wah, dia sholat malam, misalnya zikir, beribu-ribu dan seterusnya. Ini bukan selalu jelek ya, tapi nanti kita lihat, kalau ngumpul semuanya, itu yang dhalin, tersesat mereka. Biasanya tidak pinter-pinter, 1-2 yang pinter. Tapi sebenarnya hatinya bagus. Mereka tulus-tulus orangnya. Kalau nyumbang senang, nyumbang sodakohnya berat, hebat. Karena yang diolah ruhani. Bedanya. Beda dengan yang hukum, karena hukum itu jelimet, orang-orangnya pinter-pinter. Kalau yang didhalin, orangnya biasanya tidak pinter-pinter. Tapi hatinya lembut-lembut, suka nolong orang, gitu-gitu. Tapi sama, agak ringan sama syariah. Yang penting urusan spiritual. Nah, sampai pada tahapan urusan spiritualnya itu, mereka sakingnya ibadahnya bisa, ada banyak hal nanti pada agama Nasrani, sampai tidak kawin, sampai tidak mau bekerja, hanya mau ke gereja, dan seterusnya. Ini juga ekstrim di bidang spiritual. Kenapa saya mengangkat ini? Karena sekarang ada rame. Ya, bayangin ya, bagi yang tahu, ada beberapa ustadz alumni Timur Tengah, Al-Azhar semuanya, yang ikut serta dalam satu kelompok yang Masya Allah, semoga Allah menyadarkan mereka semuanya dan segera kembali. Jadi ada orang ngaku-ngaku sebagai pemimpin para walinya Allah yang dikenal dengan Al-Ghaus di Jakarta. Dan dia ini dianggap nanti sebagai Al-Mahdi dari Indonesia, bayangkan. Dan dia menganggap keturunan Nabi, meskipun tidak jelas dari mana. Yang menarik, mereka ini, kemudian dia ini berhasil mempengaruhi ustadz-ustadz yang sampai sudah bergelar doktor dari Timur Tengah, alim-alim, pinter-pinter. Kenapa? Karena mereka juga diangkat, dijadikan wali. Dijadikan wali. Nanti diajarkan macam-macam lah mulai. Ya. Jadi ada nama roh, terus ada akikoh roh, misalnya. Ada kafarot roh. Sudah saya tidak terlampau panjang menjelaskan itu ya. Tapi jenis-jenis spiritualitas yang kemudian tidak ada contohnya dari Nabi, ekstrim juga. Dan banyak itu di Indonesia mulai dari dulu ya, mulai dari Musailamah Al-Kadzdzab di Saudi, sampai ada Lia Eden, sampai ada Lia Eden, sampai ada Musoddek. Yang terakhir sekarang di Indonesia yang lagi rame, saya tidak terlalu tertarik dengan Lia Eden, Musoddek dulu, karena yang ikut orang bodoh-bodoh. Tapi yang ini menarik, yang Al-Ghaus, Al-Mahdinya bodoh, tidak bisa bahasa Arab, tetapi diyakini rohnya Nabi Muhammad masuk ke dalam dia. Akhirnya dia bisa nebak-nebak, bisa macam-macam, dan punya hubungan khusus dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Khidir, dan segala macamnya lah. Yang menarik justru diikuti oleh orang-orang pinter yang lagi booming sekarang di Indonesia. Masya Allah. Ya, ada sekitar 4-an kalau saya tidak keliru. Alumni Timur Tengah semuanya. Dan mereka ini bukan orang bodoh-bodoh, jago-jago semuanya. Nah, sekarang mulai, nanti harus bayar. Kalau kita mau kafarat roh kita, nanti setelah kita dikasih nama, ada nama zahir, jadi ada nama roh. Roh kita ini punya namanya. Nah, untuk tahu roh, harus tanya kepada ini. Nah,
kepada Al-Mahdinya, kepada Al-Ghausnya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Katanya begitu, wallah alam, saya tidak tahu detailnya, tapi katanya yang sudah beredar begitu. Kalau kita perhatikan penjelasannya. Oke. Nah, sehingga kemudian apa? Kafaratnya sudah ujung-ujungnya duit nanti. Karena kafaratnya 100.000 kali usia kita dan seterusnya. Nah, ini semuanya model-model keekstriman dalam agama. Orang itu bisa terpengaruh dua-duanya. Ya, bayangin ada satu keluarga di Surabaya, mulai dari bapaknya, keluarganya Dita, ya, semuanya, ayah, anaknya yang masih kecil SD, dan seterusnya, ngebom 3 gereja di Surabaya. Ya, satu keluarga itu. Maghdub. Kenapa? Karena kaku tadi. Dolin banyak, yang dolin juga banyak. Orang ninggalin keluarganya, karena ikut apalah satu kelompok zikir dan segala macamnya. Banyak juga. Lah, itu kenapa kemudian Allah menyatakan waja'alnakum ummatan wasata. Pertanyaan saya sekarang, kenapa orang Yahudi Nasrani kok gagal? Nggak dijadikan contoh lagi. Ya, karena model beragamanya begini. Gimana dia mau jadi contoh? Al-Maghdub. Kenapa orang Nasrani kok tidak bisa dijadikan contoh? Karena mereka model beragamanya abdalin. Bagaimana dia bisa jadi contoh? Nah, karena itu kemudian kita yang dipilih oleh Allah. Tapi yang menarik, sebagaimana diwanti-wanti Rasulullah, kita ternyata setepak demi setapak ada mulai orang yang mengikuti model Yahudi dan Nasrani dalam beragama. Karena itu Al-Quran, karena itu Rasulullah tadi mengingatkan, kamu pasti akan mengikuti jalan yang sama. Ya, sedepak demi sedepak. Sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita sudah ada di antara kita yang begitu itu. Model keberagamaan yang maghdub dan model keberagamaan yang dolin. Kenapa? Sekarang terakhir ya. Kenapa kita kok dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ummatan wasata? Kenapa? Karena kita nanti akan jadi saksi buat seluruh umat manusia. Saksi apa? Saksi satu. Saksinya bisa berlaku di akhirat. Karena yang tetap menjalankan syariah, menjalankan apa yang diajarkan oleh umat, oleh nabi-nabi terdahulu, semuanya hanyalah orang Islam. Nanti nabi-nabi itu didatangkan, dan terus dia bilang, saya sudah mendakwahkan dakwah saya. Nanti umatnya mereka menolak, dia berbohong, dan segala macamnya. Terus minta saksi siapa? Nabi itu, Nabi Nuh misalnya. Siapa yang memberikan saksian bahwa Nabi Nuh telah memberikan dakwahnya? Kita umat Islam. Kita nanti di akhirat menjadi saksi buat seluruh umat manusia. Kenapa? Karena ajaran agama kita benar. Ajaran agama kita membenarkan semua nabi, yang 25 nabi itu yang telah diutus oleh Allah. Kepada siapa dia minta persaksian? Kepada kita umat Islam. Nomor 1, itu terjadi di akhirat. Yang kedua, syuhada 'alan nas itu terjadi di dunia. Kita jadi saksi buat seluruh manusia bahwa kita ini adalah ummatan wasata. Yang cara keberagamaannya tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri, tidak maghdub, tidak dolin, sehingga kita akan jadi contoh buat seluruh umat manusia. Bagaimana sih orang itu kalau beragama? Bagaimana sih kalau orang berumah tangga? Bagaimana sih kalau orang itu bikin ekonomi? Bagaimana sih umat Islam itu kalau bikin negara? Dan seterusnya. Maunya begitu, kita ini biar jadi contoh syuhada 'alan nas. Seperti Nabi mengirim surat-surat ke Mesir, ke raja-raja Persia, dan seterusnya. Kenapa? Karena umat Islam yang ada di Madinah saat itu memang siap menjadi syuhada 'alan nas. Andai saat itu kita pergi ke Madinah saat itu ya sebagai orang Jawa, kita akan terkesima melihat akhlaknya, kejujurannya, sikapnya, sahabat-sahabat Nabi yang pertama. Begitu kita ke pasar, kita akan terkesima, oh begini ya, orang beriman itu kalau bikin pasar, kejujurannya. Begitu kita lihat rumah tangganya para sahabat, kita akan, ya Allah begitu ternyata ya, keluarga hubungan antara suami istri, anak, dan seterusnya. Begitu melihat kita pemerintahan yang Nabi Muhammad, kita akan terkesima. Allah, begitu ternyata ya merani presiden, siapa yang jadi presiden, bagaimana sikapnya presiden, bagaimana rakyat hubungannya dengan presiden, dan seterusnya. Itu namanya syuhada 'alan nas. Maka mari kita renungkan. Di Ramadan itu tempat kita renungkan itu.
Allah telah ngasih Al-Quran, mestinya kita hidup dalam naungan Al-Quran, tidak maghdub, tidak dhalin. Dan mestinya target kita ini, kita semuanya, karena ini kesalahan kita bersama nanti. Adakah kita sudah menjadi syuhada dan nas? Demikian mungkin secara singkat, mohon maaf, note saya tidak terlampau rapi memang masih, tapi semoga yang singkat itu bisa bermanfaat. Lagi-lagi kenapa? Karena itulah core dari ajaran agama kita, yaitu kita ini dipilih oleh Allah menjadi ummatan wasaton. Rasulullah SAW, saya ingin menutup dengan Rasulullah SAW yang menyatakan apa? Kata Rasulullah, inna likulli syai'in tarafain. Segala sesuatu itu ada dua ujungnya. Ujung kanan, ujung kiri, dan ada tengahnya. Fa idza amsaka bi ahadit tarafain malal akhar. Kalau kamu hanya akan memegang satu ujung saja, maka ujung yang lain juga akan miring. Ya, tapi kalau kamu memegang tengahnya, maka dua ujung itu juga akan lurus. Fa'alaikum bil awsat minal asya, kata Rasulullah. Maka, kata Rasulullah, wajib buat kalian untuk bersikap tengah-tengah dalam urusan, bersikap yang paling terbaik. Bersikap yang paling terbaik. Kenapa? Li'annal awsat ba'idun mi'anil hulu wa taksir. Rasulullah, karena awsat itu, ya, ummatan wasato itu, dia jauh dari hulu, lebih-lebihan dalam agama, seperti tadi itu, sampai bunuh, atau taksir, mengurang-urangi dalam agama, ya, sampai tadi, yang mikirin spiritual saja. Ya. Demikian secara singkat, semoga ada manfaatnya. Saya lupa, saya mengucapkan jazakumullah jazak kepada keluarga Bapak Asyari dan Bu atas kiriman hadiah Idul Fitrinya. Matur nuwun sangat, terutama untuk keluarga besar Bapak Asyari dan Mahkamul Quran. Sekali lagi, sebenarnya kita akan mendetailkan sampai ke contoh-contoh apa yang harus kita lakukan sebenarnya, tapi waktunya memang tidak mencukupi, tapi insya Allah di lain kesempatan nanti kita lihat, karena bandul kita beragama itu yaitu antara ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ya. Dan kadang-kadang buat orang yang awam, dia tidak tahu karena masing-masing sama-sama menggunakan dalil. Sama-sama menggunakan dalil. Dan kehati-hatian kita setelah kita tahu, terus kalau kita sudah tahu, lihat bagaimana sikap Nabi, bagaimana sikap syuhada, bagaimana sikap solihin, bagaimana sikap siddiqin, karena itu yang akan memastikan kita tetap berada dalam siratal mustaqim. Bayangin, 17 kali kita mohon sama Allah, ya Allah, tetapkan saya Allah berada di jalan siratal mustaqim ini. Jangan saya kegeser untuk nanti menjadi sangat keras, ya, atau sangat lemeh sekali. Yang penting urusan spiritualitas juga, enggak, dua-duanya. Kita kepingin tidak ekstrim di dua titik ujung itu. Kita kepingin seperti Rasulullah, kepingin seperti syuhada, kepingin seperti sholihin, sebagaimana Al-Quranul Karim menjelaskannya. Semoga ada manfaatnya. Adanallah yakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.